Shalom, salam sejahtera, selamat malam semuanya. Puji Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita semua berkumpul lagi bersama-sama dalam program UBI, Understanding Bible in Depth, ya. Terus malam ini kita juga kembali akan belajar mengenai kebenaran Alkitab. Pada malam hari ini kita akan dipimpin untuk pengajaran malam hari ini oleh Pak Dr. Junifrius Gultom untuk membahas mengenai mendeteksi ajaran-ajaran sesat pada masa Perjanjian Baru dan masa kini. Menarik sekali. Sebelum kita mulai, mari rekan-rekan semua kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami semua Tuhan akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu lebih lagi secara mendalam ya Tuhan. Engkau berkati, Kau urapi Pak Junifrius Tuhan yang akan membagikan. Kiranya Kau berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat-Mu, kemampuan untuk bisa menyampaikan Tuhan pengajaran ini, agar kami bisa mengerti dan menerimanya Tuhan, dan juga menjadi bekal buat kami, agar kami semakin bertumbuh dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, peserta yang hadir di Zoom pada malam hari ini ya Tuhan, berikan kami fokus Tuhan, agar kami bisa mengikuti pelajaran ini sampai akhir Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja seperti biasa, sepertinya kita tidak memperkenalkan Pak Junifrius, udah beberapa kali ya Pak Junifrius hadir mengajar di tempat kita, mengajar dalam program ini. Masih di Kanada berarti Pak Junifrius ya? Masih. Ya, itu. Seperti biasa jamnya juga pasti berbeda, dan mungkin untuk teman-teman yang masih belum bisa open kamera, saya undang kalau bisa open kamera sama-sama juga supaya kita bisa kelihatan lebih ramai, lebih fokus. Pak Junifrius juga jadi lebih semangat gitu. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya dan mungkin tidak begitu sibuk, mari sama-sama kita fokus karena waktu ini waktu yang berharga dan saya percaya kita bisa belajar banyak pada malam hari ini. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Junifrius. Silakan Pak Jun. Ya, makasih Pak Vilano. Shalom semua. Senang menemuin kita semua pada malam ini. Ya, di sini jam 5:30 pagi, ya di sana jam 7:30 malam ya. Puji Tuhan. Saya nanti mohon diingatkan oleh moderator 5 menit sebelum waktunya habis supaya jangan kesuran bicara ya, supaya jangan kelewatan waktunya. Baik, teman-teman semua, kita akan mencoba membedah ajaran yang seperti apa yang dikategorikan sesat itu ya. Nah, saya sambil kasih waktu untuk cari filenya untuk share. Satu hal yang kita perlu tahu, faktanya adalah bahwa di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya bukan hanya dalam Perjanjian Baru ya, tapi juga di dalam masa sejak dari zaman orang percaya gitu ya, dari PL pun sebenarnya sudah ada semacam gambaran-gambaran Alkitab bagaimana penyusup-penyusup itu ya masuk di dalam umat Allah ya. Makanya istilahnya sering kita dengar nabi palsu gitu ya. Tapi saya tidak akan pergi ke PL ya. Saya akan fokus di dua periode, yaitu sejak masa Perjanjian Baru dan pada masa kini ya. Nah,
gunanya adalah supaya kita paham bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita juga perlu mewaspadai ya. Kita adalah gereja Bethel Indonesia yang adalah merupakan gereja yang katakanlah sangat-sangat dinamis ya, sangat-sangat dinamis. Udah lihat belum filenya ya? Belum ya? Udah, Pak. Oh, udah. Mungkin bisa di-play. Oh, oke. Sebentar. Udah kelihatan? Dan apa namanya? Sorry, sebentar. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak Jun. Oke. Nah, jadi gereja Tuhan itu pada masa perjanjian baru ditantang oleh dua tantangan besar ya. Satu penganiayaan, which is di launching atau dilakukan oleh kekaisaran Romawi ya. Kalau kita baca sejarah gereja ya, kita mengenal kaisar-kaisar yang bengis ya, Caligula, Nero, Titus, Domitianus, Vespa apa itu ya. Nah, ada begitu banyak yang membuat mereka itu menderita karena nama Yesus. Maka kita membaca halaman-halaman Alkitab itu, ya khususnya di Kitab Petrus dan kitab-kitab seperti Galatia dan juga Filipi, Kolose dan segala macam itu penuh dengan penekanan-penekanan tentang apa yang harus dilakukan orang percaya ketika mereka menderita karena nama Yesus gitu ya. Barulah abad keempat ketika Kaisar Konstantin menjadi Kristen, disitulah baru reda penganiayaan kepada Kristen. Tapi di bawah abad keempat itu menderita ya. Banyak sejarah yang kita bisa baca bagaimana orang percaya diadu sama gladiator ya, sama pertunjukan adu binatang gitu ya. Banyak yang juga disalibkan terbalik, yang kulitnya dikuliti hidup-hidup, dan begitu mereka mati syahid. Dan kita mengenal seorang yang bernama ya, dia seorang yang pimpinan gereja bernama Polikarpus, bagaimana dia diancam dan dia tetap setia kepada Tuhan dan kemudian dia mengalami martir. Mungkin nanti next time kita bisa membahas itu. Nah, yang kedua tantangannya adalah ajaran sesat. Ajaran sesat ini dari dua sudut. Yang pertama dari luar dan dari dalam. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kita akan membaca dulu 2 Petrus pasal 2 ayat 1, ayat 17 dan ayat 21. Demikian, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Bayangkan bukan dari mana-mana, tapi dari tengah-tengah, among you, ya, as the prophet, false prophets, ya, among you, di antara kamu. Demikian pula kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, perhatikan di sini ya. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang digalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan mana tadi itu? Tidak pernah mengenal jalan. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan yang lain ya. Nah, jadi sejarah gereja memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah
upaya setan untuk menghancurkan gereja melalui ajaran sesat. Nah, sementara tantangan yang sulit muncul dari luar gereja, memang itu juga sulit, tapi yang paling berbahaya selalu dari dalam. Ya. Karena dari dalam itu muncul guru-guru palsu, penjajah, maksudnya itu yang memberikan tawaran, ya, kesalahan yang menyamar sebagai guru kebenaran. Jadi itu banyak bentuknya, ya, sesuai dengan waktu, budaya, dan konteks. Maksudnya kalau di luar negeri seperti di Kanada ini, ya, ajarannya itu kan mulai aneh-aneh gitu, ya. Kalau di Indonesia belum ada, misalnya gereja unification apa gitu, ya. Saya lewat kemarin dari di kota Vancouver itu ada gedungnya besar gitu, ya, fasilitasnya lengkap sekali. Nah, itu setelah saya googling ternyata gereja yang welcome untuk semua agama, semua kepercayaan, dan tidak ada satupun yang menonjol agama, semua di welcome. Yang penting nilai-nilai keagamaannya, yaitu kemanusiaan, itu diadop mereka menjadi pola kehidupan bersama. Dan selain itu, ya silakan mereka mau berdoa menurut agama masing-masing di gereja itu gitu, ya. Padahal gereja itu kan artinya kan ekkalio, ya, dipanggil keluar. Kalio itu saya memanggil, jadi eklesia, ya, yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib gitu. Lalu ada lagi gereja Scientology yang sering saya lewat itu kalau hari Minggu, ya, besar gedungnya. Kemudian ada juga Christian Science, macam-macam lah di sini, ya. Jadi konteksnya sesuai dengan negaranya, ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah pemalsu, ya, dan itu pekerjaan setan yang counterfeit, ya. Everything that genuine, the gospel itu adalah selalu di-counterfeitkan, dipalsukan, ya. Dan seperti disebutkan dalam Galatia 1 ayat 6-9, bagaimana juga Paulus mewanti-wanti di sana, ya, supaya orang percaya aware terhadap Injil palsu itu, ya, yang dibawa oleh apa yang disebut sebagaimana rasul-rasul yang dianggap hebat itu, ya. Nah, Paulus mewanti-wanti, dia mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tapi ada orang yang mengecapkan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Ya. Dan itu diberitakan oleh hamba Tuhan palsu juga. Akhirnya menghasilkan orang Kristen palsu. Jadi setan selalu menanamkan tiruan di dalam manapun yang ada di dalam orang percaya yang sejati. Ya, tapi tentu kita tahu kalau ada uang palsu pasti ada uang benar, ya, uang asli. Karena tidak akan ada yang namanya palsu kalau tidak ada yang asli. Ya. Nah, ini seringkali para pengkritik gereja karismatik itu mengatakan itu bahasa roh palsu, itu mujizat palsu. Nah, ketika kita uber, nah kira-kira yang asli itu seperti apa? Nah, dia bingung kan, masih tahu. Nah, yang asli itu seperti apa? Harus tahu dong, jangan cuma tahu palsunya doang. Mengenali yang asli juga perlu tahu gitu kan. Nah, yang asli itu ada yang tahu misalnya bla bla bla, tapi nah sekarang kamu hidupin enggak? Enggak ada. Di gerejamu ada yang seperti itu. Bahasa lidah yang sejati, yang asli yang kamu katakan itu. Enggak ada juga, enggak dipraktekkan juga kan gitu. Jadi ini juga perlu dua-duanya sejalan, ya, seimbang. Nah, kemudian kita akan melihat dua hal pada malam ini. Yang pertama adalah di dalam Perjanjian Baru sedikitnya kita mengenali 7 dari mereka yang bisa kita temukan melalui pekerjaan mereka menipu dan merusak gereja. Dan nanti bagian kedua
secara singkat nanti yang lagi ngetren sekarang itu seperti apa, ya. Walaupun nanti saya singgung di mana-mana. Harap dicatat bahwa bagaimana kita melihat bahwa itu dipakai dalam bahasa Yunani baik berbentuk maskulin maupun feminim untuk menggambarkan guru-guru palsu tersebut. Dan yang pertama yaitu kelompok yang disebut dengan bidat atau heretik, ya. Itu yang pertama. Siapa ini mereka ini? Bidat itu adalah seseorang atau kelompok yang paling menonjol, yang paling berbahaya, sebagaimana yang diperingatkan Petrus tadi. Dari tengah-tengah kamu. Nah, mereka itu terang-terangan mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran esensial dari iman Kristen. Ya, misalnya para Yudaizer ini gini. Jadi pada waktu gereja mula-mula berdiri, itu salah satu tantangan yang berat itu adalah kelompok yang datang dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Mereka nggak rela melihat orang-orang non-Yahudi atau bangsa tak bersunat istilahnya, atau orang-orang Yunani atau non-Yahudi yang diberi kasih karunia oleh Tuhan tanpa sunat dan tanpa kewajiban melakukan hukum Musa. Ya, hukum Musa itu banyak sekali, 300 lebih, ya. Belum lagi yang lisan, hukum Taurat gitu, ya. Nah, mereka datang dari Yerusalem, pergi ke Antioquia, dan pada saat itu Paulus dan rombongannya itu sedang melakukan mission trip yang kedua. Ya, kalau kita belajar sejarah Perjanjian Baru, Paulus itu melakukan 3 mission trip, ya, yang mengcover seluruh daerah Mediterranean, dan itulah yang dituliskan dalam Kisah Rasul. Nah, pada zaman itu belum ada WA, belum ada telepon. Bayangkan ketika dia dengar, cukup lamban ini dia mendengar itu, ada yang menyampaikan ke dia di tengah perjalanan, mereka menunda, tidak menyelesaikan mission trip itu dan harus kembali ke Antioquia karena kegusaran dari murid-murid itu, karena adanya 2 orang tokoh terkemuka dari kaum Parisi kalau nggak salah disebutkan situ, ya, yang sudah Kristen begitu, mempengaruhi, ya, orang-orang di Antioquia. Dan mereka mengatakan, kamu nggak cukup Yesus, kamu harus disunat, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan itu hampir memecahkan gereja. Dan karena itulah mengapa cepat-cepat Paulus itu menghandle-nya. Dan kita baca di dalam pasalnya yang ke-15 Kisah Rasul, ya, disitulah dilakukan sidang sinode yang pertama di Yerusalem. Jadi Paulus dengan Barnabas itu diutus, ya, melawan, ya, membantah pendapat mereka itu, ya, sehingga mereka pergi ke Yerusalem untuk membicarakan itu, ya, karena mereka mengatakan di pasal 15 ayat 1 Kisah Rasul, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bayangkan kan, masa nggak cukup Yesus, jadi harus disunat gitu, ya. Nah, puji Tuhannya, Paulus dan Barnabas waktu tiba di Yerusalem masih ada beberapa tua-tua dan rasul-rasul awal yang masih hidup, ya, dan mereka menyambut, dan kemudian mereka mengambil keputusan di mana mereka kemudian sepakat bahwa Allah tidak mendiskriminasi, dan dia dan seterusnya dijelaskan di sana bagaimana kemudian mereka mengambil keputusan, ya udahlah kita cari win-win solution. Win solutionnya apa? Orang-orang non-Yahudi walaupun tidak berkewajiban, tapi demi sesamanya orang percaya, orang-orang berlatar belakang Yudaisme sebelumnya, mereka sepakat untuk oke, kita
nggak harus disunat, kita nggak harus melakukan seluruh hukum Musa dan Taurat, tapi bagaimana kita sepakat untuk beberapa poin, ya. Apa itu? Ya kalau bisa jangan semua direformasi, jangan semua dibuang, ya. Tapi boleh nggak kami minta tolong sama kalian non-Yahudi? Yaitu apa? Yaitu makan darah, terus kemudian percabulan, dan kemudian makanan yang persembahkan pada berhala. Itu kalau bisa ya janganlah direformasi, itu tetap kita jaga gitu ya. Itu di pasal 15 Kisah Rasul ada di sana, dan akhirnya itulah yang mereka sepakati, dan itu dianggap sebagai keputusan Roh Kudus, dikatakan ya, dikatakan sebagai keputusan Roh Kudus. Nah, dan ya sebentar saya temukan dulu ayatnya di mana, pasal 15 ayat berapa itu yang keputusan mereka itu ya. Oke. Ya, jadi itulah kira-kira akhirnya mereka sepakatin ya. Artinya terselamatkanlah gereja gitu ya. Dan memang karena gereja sejak awal sudah menderita oleh ajaran sesat ini, para bidat ini, sampai sekarang juga masih kita dapatin orang-orang yang menentang kebenaran dan terkadang mau menambahkan kekristenan dengan apa? Dengan macam-macam tuntutan ya. Oh, kamu kamu nggak cukup hanya Yesus. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini ya. Apalagi itu datang dari kelompok yang sebenarnya kadang-kadang ada motivasinya itu untuk ya menantang orang Kristen untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu ya. Tapi jatuh kepada ajaran yang seolah-olah Yesus nggak cukup gitu loh. Masih ada plusnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk ekstrim dari apa yang disebut dengan anugerah murahan atau hyper grace gitu ya. Di satu sisi hyper grace juga bermasalah ya, sebagai ajaran yang tidak benar, tapi di sisi lain juga ada lawannya yang ekstrim satu lagi, yaitu karena mereka mau menunjukkan ya, kita jangan bercacat celah, kita harus kudus, kita harus harus ini. Pada jangkauan tertentu bagus tentunya ya. Memang orang Kristen harus kudus, harus sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau enggak disadari bahwa di mana tempat dan perspektif itu dalam anugerah, itu akan jatuh kepada satu ajaran yang Yesus enggak cukup gitu. Untuk kamu masuk ke surga itu Yesus enggak cukup gitu. Nah, ini berbahaya ya. Nah, bisa juga dia kelompok di dalam Kristen yang terkait dengan ajaran Trinitas ini. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah gereja abad kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu perdebatan mengenai Tritunggal itu beratus tahun itu telah mengerus energi gereja dan juga telah terjadi pengucilan-pengucilan dan pembunuhan-pembunuhan. Ini sebenarnya sejarah Trinitas ini sangat berdarah-darah ya, karena waktu itu gereja sebagai institusi itu didukung oleh militer karena agama negara, sehingga para pemimpin negara berkata kepada pemimpin gereja, kalau ada orang nggak sesuai dengan ajaran yang ditetapkan gereja, maka kami siap membantainya, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya nggak punya waktu menjelaskan itu lebih lanjut, tapi dalam sejarah gereja yang kita kenal sekarang itu istilahnya Arianisme, ya, kemudian ajaran sabellianisme, modalisme gitu ya, yang ada yang terjebak menempatkan Yesus sebagai manusia biasa ya, yang tidak setara dengan Bapa. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang sulung ya, dan seterusnya lah ya. Hingga itu bentuknya seperti teolog liberal ya. Contohnya Markus Borg ini ya, dan para cendekiawan lainnya yang
bagaimana mereka nggak percaya kelahiran perawan Maria, Yesus dari perawan Maria, bagaimana mereka nggak percaya adanya kebangkitan Yesus secara fisik atau letterleh atau harafiah. Nah, dan teologi lainnya yang sangat-sangat menggerus juga, dan filsafat-filsafat yang menggugat ajaran-ajaran fundamental daripada gereja yang tertera dalam 12 iman pengakuan rasuli. Jadi kalau ditanya di mana kita punya kesepakatan bersama, ya pada waktu dirumuskan pengakuan iman itu, ya tentu kalau kita di GBI tidak tiap minggu, tapi di gereja-gereja Protestan diucapkan itu, aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal lahir dari perawan Maria, bla 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 bla. Itu ada 12 item, ya. Tetapi bagi GBI ditambahkan dua poin lagi, which is itu sangat unik bagi kita, yaitu malah sebenarnya 3, ya. Baptisan selam, kemudian pernyataan mengenai baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan tanda awal berbahasa lidah, dan yang ketiga adalah mengenai tersedianya kesembuhan ilahi di dalam grafirat Kristus atau pendamaian Kristus, ya. Nah, jadi pengakuan iman itu adalah cara untuk menjadi tongkat pengukur atau parameter terhadap ajaran sesat sebenarnya, ya. Bentuknya yang paling ringkas maksud saya. Saya kira gereja-gereja sepanjang abad menerima bahwa perjanjian lama, perjanjian baru adalah yang diinspirasikan Roh Kudus, dan kemudian bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mati di bawah pemerintahan Pilatus, kemudian disalibkan, bangkit, dikuburkan, dan naik ke sorga, dan seterusnya, ya. Dan dari sana kita juga percaya tentang janji kedatangannya yang kedua kali. Nah, nanti akan kita melihat juga bagaimana saksi-saksi Yehova, ya, menganggap bahwa apa yang kita yakini sekarang belum cukup, seperti Mormon juga dia menambahkan dengan kitabnya itu, ya. Nah, yang kedua dalam perjanjian baru ini adalah kelompok yang disebut sebagai penipu dengan klaim mendapat wangsit khusus, ya. Dalam bahasa Inggris ini charlatan, ya. Charlatan. Nah, selain bidat, ini ada juga kelompok ini yang di mana Paulus meminta Timotius untuk mewaspadai, dikatakan dengan begini, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan di antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, jadi mereka ini hanya tertarik pada iman Kristen sejauh bisa mendatangkan keuntungan. Ya. Nah, penipu ini menggunakan posisi kepimpinannya untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan orang lain. Ya. Nah, jadi Paulus mewanti-wanti supaya orang itu diwaspadai, ya. Mereka penipu dan juga pembuat kacau, ya. Misalnya Simon Magus itu, ya, bagaimana dalam Kisah Rasul 8 ayat 19-24 itu dimotivasi oleh cinta uang, dia mencoba membeli kuasa Roh Kudus, ya. Dan dalam kenyataannya dia mau mencari keunggulan dan kemewahan bagi dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah gereja bagaimana Paus Leo X, ya, bagaimana dia menugaskan Tetzel itu, ya, untuk menjual surat pengampunan dosa, ya. Keuntungannya tidak hanya untuk mendanai pembangunan kembali Basilika Santo Petrus, tapi juga bagaimana untuk gaya hidupnya yang mewah, ya. Makanya terjadi reformasi. Tapi tahun 90-an sampai sekarang pun masih banyak kita temukan juga orang-orang seperti ini, ya. Penipu-penipu seperti ini, ya. Bagaimana mereka teleevangelis itu yang
yang demi Injil, demi untuk keuntungan mereka memanipulasi umat itu ya dengan mendapatkan jutaan dolar setiap tahun ya, mengeksploitasi ya. Bagaimana Benny Hinn misalnya, yang tapi ya puji Tuhan dia kan udah bertobat ya, dia udah mengaku, Benny Hinn udah mengaku bahwa dulu dia mengajar yang salah gitu ya. Creflo Dollar dan banyak lagi yang menjajakan Injil kemakmuran untuk memperkaya diri mereka sendiri dari hadiah pengikutan orang-orang terhadap mereka gitu. Jadi God told me that I have to buy the private jet gitu ya for the gospel. Nah, for the gospel itu memang powerful sekali ya. Dan orang percaya, orang mengirimkan persembahan-persembahannya dengan tulus gitu ya. Tetapi kita melihat mereka punya mansion yang sangat mewah, yang sangat luas dengan berapa private jet gitu ya. Hidupnya sangat glamor gitu ya. Nah ini juga adalah para penipu-penipu dalam gereja Tuhan gitu ya. Nah, kemarin minggu, 2 mingguan lalu, salah satu denominasi terbesar di dunia adalah Southern Baptist Convention (SBC). Dalam persidangan mereka telah mengeluarkan satu keputusan sinode mereka bahwa mereka mengatakan Injil kemakmuran adalah Injil yang sesat dan tidak tidak patut untuk diberitakan di gereja gitu ya. Walaupun kita harus juga menggarisbawain ya apa yang disebut dengan Injil kemakmuran. Tentu tidak berarti kita nggak boleh mengkhotbahkan mujizat, tidak boleh mengkhotbahkan uang atau berkat-berkat secara lahiriah, tetap saja ya. Tetapi apa yang dimasukkan dengan Injil kemakmuran adalah Injil yang coba memanipulasi bahwa pengorbanan dan juga dedikasi, dan perjanjian baru mengingatkan kita tentang hal ini supaya kita lebih banyak memikul salib, berkorban, dan jauh dari roh ketamakan. Nanti kita akan sedikit singgung itu ya. Saya keep dulu di sini. Dan kemudian kita melihat juga yang ketiga, yaitu yang disebut para nabi palsu. Nabi palsu ini mengklaim punya karunia bisa menyampaikan wahyu baru di luar kitab suci, ya. Bisa memprediksi, bisa mengajar, menegur, atau mempunyai dorongan yang baru, dan dia punya wibawa, ya. Tapi sebenarnya dia alat setan untuk tujuan menyesatkan dan mengacaukan gereja. Maka 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu untuk melihat apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu telah bepergian ke seluruh dunia. Jadi walaupun dirinya tidak menyebut dirinya nabi, tapi cara dia mengklaim itu bahwa dia mendapatkan suatu wahyu yang baru gitu ya. Nah, ada satu orang yang saya pernah lihat videonya ya. Sekarang dia di Sorong, Papua itu ya. Wah, dia merasa bahwa dirinya adalah anak manusia itu sendiri ya. Itu orang Batak namanya si Buea yang dulu kalau nggak salah itu ya, yang dari Bandung itu pindah ke sana, bikin video, lalu nama kelompoknya itu aduh saya jadi lupa itu ya. Tapi dia ada video-videonya yang mengklaim bahwa gereja yang sekarang ini di seluruh dunia itu nggak ada yang benar satupun. Jadi dia yang benar, dia mengklaim anak manusia yang datang dari timur. Makanya dia pergi ke timur kan. Lalu kemudian ke Papua itu, dan di sana dia khotbah-khotbah dari YouTube juga ada itu ya. Itu sangat meyakinkan sekali bagaimana dia mengklaim ya dirinya sebagai titisan, dan dia adalah anak manusia yang dimasukkan di situ dengan berbagai argumentasi dia. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, rasul yang sama yang menulis yaitu Yohanes mengatakan, jika seorang menambahkan suatu perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab Taurat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi kita tentu sebagai orang GBI, orang karismatik, kita sangat welcome dengan pernyataan-pernyataan Tuhan yang bersifat revelation, tanda petik ya,
Tapi revelation yang R-nya kecil, bukan revelation yang kapital atau R besar. Revelation yang R besar itu dan yang sudah final itu adalah Alkitab ini, yang sudah kita terima berabad-abad, diterima oleh gereja sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah yang sudah close, yang sudah tertutup. Maka revelation yang bagi orang-orang Protestan, orang Reform Injili, orang Baptis, orang Anglikan, orang macam-macam ya, itu agak risih dengan revelation. Tapi bagi kita nggak risih ya, orang-orang Pentakosta karismatik welcome aja. Kita nggak usah harus takut untuk berkata saya mendapatkan wahyu dari Tuhan gitu, atau saya dapat pernyataan dari Tuhan. Itu sesuatu yang khas di kita. Kita nggak usah takut, nggak usah menjadi mengingkari keunikan dari gerakan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengalaman-pengalaman itu yang kita terima dari Roh Kudus itu dalam keseharian, di mana kita percaya bahwa Roh Kudus yang sama, yang menginspirasikan para penulis Alkitab itu adalah Roh Kudus yang sama pula yang hadir di dalam diri orang percaya dan di dalam gerejanya. Tetapi R yang kecil itu harus tunduk kepada R yang besar. Jadi pernyataan-pernyataan apapun dari Allah pada masa kini tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan firman Allah ya, yang telah dirumuskan di sini ya. Nah, khususnya pokok-pokok dasar dari doktrin kita mengenai Tritunggal, mengenai kealahan, mengenai kehidupan suci dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah hampir mirip dengan para penipu tadi, adalah kelompok abuser ya, sesuai dengan namanya mengabuse ya. Ada buku yang menerjemahkan kata-kata ini adalah yaitu sihir dalam gereja gitu ya. Ada yang mengatakan sihir dalam gereja. Nah, kelompok ini adalah menggunakan posisi kepemimpinannya untuk mengambil keuntungan dari orang lain ya. Dia memanfaatkannya untuk nafsu seksualnya, tapi juga untuk kekuasaan. Dan ini dikatakan oleh Petrus tadi, lanjutan yang kita baca tadi di awal, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat orang. Yudas 4 juga mengatakan, selain peringatan Petrus, Yudas 4 juga mengatakan, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka ini orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini mengerikan sekali ya. Pada zaman Perjanjian Baru mereka ada. Nah, zaman sekarang kita melihat pemimpin yang menyihir dengan bagaimana dia mendominasi orang untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu untuk ketenaran mereka. Atas nama pelayanan, mereka mengklaim dengan urapan Allah. Nah, untuk memenuhi nafsunya. Nah, kita melihat ada pendeta-pendeta yang abusive ya kepada orang Kristen dan dibumbui dengan ancaman-ancaman. Kalau kamu nanti nggak mengikuti omongan saya sebagai pemimpin rohanimu, ya ini nanti akan terjadi kepada kamu. Ya. Dan tidak sedikit orang merasa terintimidasi. Dia karena pengikut dia sudah banyak dan lama ditandai dengan otoritas dia, sehingga susah keluar dari sana. Dan dia mempercayai bahwa hukuman yang di-launching dari mulut pemimpin itu adalah dari Tuhan. Dan sampai di sini dia sudah terjerat dan tidak bisa keluar lagi. Ya, bahkan tapi ya pemimpin ini sudah meninggal dunia ya. Bahkan dulu ya dia punya pengikut ribuan. Dulu dia mengatakan kalau kamu dibaptis di gereja lain itu nggak sah. Jadi dibaptis di gereja kita yang benar ajarannya ya, yang katakanlah yang seperti ini prakteknya gitu. Kalau enggak kamu itu tidak sah gitu. Nah, itu banyak yang percaya dengan perkataan otoritatif seperti itu. Ya, tentu kita sebagai hamba Tuhan kita harus menerima
otoritas dari Tuhan itu sebagai privilege, tapi sekaligus juga ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya privilege yang kita bangga terhadapnya karena tidak semua orang Tuhan percayakan panggilan itu, tapi kalau kita diberi otoritas oleh Tuhan itu ada suatu privilege, tapi sekaligus juga harus dilaksanakan di dalam cara yang humble, cara yang manusiawi, cara yang rendah hati, cara yang tidak abusif dan betul-betul respect terhadap orang lain. Karena itu kita nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, ini nggak terhitung banyaknya para pemimpin seperti ini ya. Dari gereja awal ada kultus seks ya, seperti di Korintus, di Efesus ada kultus-kultus seperti itu dan penyimpangan seperti itu. Dan bagaimana juga berabad-abad kepausan itu melakukan perebutan kekuasaan yang korup ya. Dan bagaimana juga kita belajar di sekitar kita banyaknya pemimpin yang jatuh kepada dosa-dosa seksual baik kepada pria, wanita, bahkan anak-anak, pedofil ini ya, diakuin sekarang itu geger ya, bukan hanya di beberapa negara, tapi baru-baru ini ada deklarasi di Jerman pengakuan bahwa para romo, para imam melakukan kejahatan seksual itu selama kurun waktu tahun 65 sampai tahun 2000 itu nggak tahu berapa puluh ribu anak-anak ya menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual dari para klergi ini atau kaum rohaniawan ini ya. Dan bagaimana kita melihat bagaimana para penyintas ini yang dilecehkan ya dan disingkirkan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah kelompok yang disebut para pemecah belah. Para pemecah belah ini disebutkan bagaimana mereka menggunakan doktrin palsu itu untuk mengganggu dan menghancurkan gereja. Dan ini dapat kita lihat juga di dalam penegasan dari firman Tuhan yang berkata pada Yudas ayat 18 sampai 21, pada waktu terakhir akan ada pencemooh mengikuti mengikuti nafsu fasik mereka sendiri yang menyebabkan perpecahan, orang-orang duniawi tanpa roh. Tetapi kamu kekasih, bangunlah dirimu dalam imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, menjaga dirimu dalam kasih karunia Allah, menanti belas kasihan kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kepada hidup yang kekal. Jadi kelompok pemecah belah ini adalah kelompok sesat yang nggak memiliki Roh Kudus dalam diri mereka, karena buah Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi kalau kita ditanya salah satu alat untuk mendeteksi itu bukan dari Tuhan apa? Jika mereka membawa perpecahan. Ya. Karena buah roh itu adalah kesatuan. Menyatukan orang percaya dalam ikatan damai. Tapi mereka ini bukan damai, tapi perselisihan. Bukan persatuan, tapi faksi-faksi. Bukan harmoni, tapi perselisihan. Paulus mengatakan di Korintus ya, karena di situ Paulus melihat ada yang mengklaim dirinya dari Apolos, dari Paulus ya, dan telah menimbulkan perpecahan. Maka Paulus mengatakan, adakah Apolos, adakah Paulus yang menyelamatkan kamu? Ya, tidak ada gitu ya. Jadi karena adanya perpecahan-perpecahan seperti itu, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Bagaimana jemaat denominasi pecah-pecah oleh pemecah ini. Kadang-kadang dengan menjadikan doktrin yang nggak esensial, yang kecil itu sebagai tanda ketidakdewasaan Kristen. Ya. Jadi munculnya kemudian faksi-faksi dalam tubuh Kristus. Memperkenalkan doktrin-doktrin tidak alkitabiah, merusak kepimpinan yang sudah ditakbiskan. Jadi memang ini selalu ada ya usaha-usaha orang untuk memecahkan tubuh Kristus. Kita harus waspada. Setiap orang yang datang dengan roh kedengkian, perpecahan, itu adalah suatu kelompok yang sesat. Ya.
Jangan mau. Justru kita harus makin hari makin bersatu, makin harmonis, makin menampakkan kedewasaan dan tekanan-tekanan doktrin-doktrin kecil itu nggak harus menjadi alasan kita berpisah. Ya, kadang-kadang kita melihat juga di dalam sejarah gereja sampai sekarang itu ada. Ya, kalau Anda belajar sejarah gereja, tapi saya nggak usah membahas secara meluas ke seluruh dunia. Di Indonesia aja ya, perpecahan-perpecahan gereja itu kan terjadi. Kalau kita lihat ceritanya itu kan lucu-lucu itu ya. Misalnya kalau Anda pergi ke Sumatera Utara, ada GPDI D-nya besar sama GPDI-nya D-nya kecil. Lalu ada lagi GPI Gereja Pentakosta Indonesia dengan Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Pentakosta Roh Kudus, Gereja Pentakosta gini segala macam itu. Ada yang sangat hal-hal yang sepele gitu ya, mereka berpisah gitu ya. Kadang-kadang masalah adat aja gitu ya, mereka wah itu nggak sesuai dengan iman Kristen gitu ya, padahal itu hal nggak prinsip misalnya ya, mereka pisah ya, bikin perpecahan ya. Makanya di Sumatera Utara itu zaman dulu waktu saya masih anak-anak, zaman papa saya itu dengar istilahnya itu Pentakosta yang margota ya gitu. Margota itu artinya itu orang Kristen yang boleh makan saksang ya, yang daging itu ada darahnya gitu ya. Kami bukan, kami Pentakosta yang nggak makan darah gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Oke, yang keenam yaitu kelompok yang disebut dengan trigger atau penuh siasat busuk ya. Mereka ini adalah masih juga dikategorikan guru palsu yang nggak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan, tapi lebih kepada apa yang manusia inginkan. Ya, siapa mereka ini? 2 Timotius 3 sampai 4 berkata bahwa akan datang waktunya orang nggak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan telinga mereka. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi mereka lebih memprioritaskan pujian dunia, memprioritaskan rasa hormat pengikutnya, sehingga mereka itu caranya adalah mengkhotbahkan apa yang dapat diterima. Kalau nggak diterima oleh kelompoknya itu nggak dikhotbahkan. Maka lebih banyak bicara soal kebahagiaan, ya, tidak menghardik dosa lagi, tidak mengupas dosa lagi. Kenapa? Nanti kalau mengupas dosa, ini jemaat bisa bubar. Orang-orang akan sepi datang ke gereja kita. Jadi jangan khotbahkan dosa. Jadi apa yang enak di telinga mereka saja. Jangan bicara neraka, tapi bicara sorga. Ya. Jangan membuat tuntutan yang keras terhadap mengikut Tuhan. Ya. Jadi pesan-pesannya itu harus ya Tuhan ingin Anda bahagia, ya katakan kepadamu tiap hari ya Allah memberkati kamu. Ya, pada jangkauan tertentu pesan-pesan itu nggak ada yang salah. Tetapi bahayanya adalah kalau itu dominan memenuhi mimbar-mimbar kita, memenuhi cara kita melayani, ya tidak lagi kita bicara mengenai dosa-dosa gitu, baik dosa private maupun dosa sosial. Ya, saya melihat sudah jarang ya gereja-gereja mengkhotbahkan tentang dosa-dosa yang kejahatan-kejahatan di dunia bisnis, lalu kemudian sudah jarang gereja mengkhotbahkan tentang kekudusan seksual di kalangan pemuda remaja, komitmen mereka untuk setia kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan gitu ya. Apalagi kalau orang-orang di gereja itu meletakkan uangnya cukup besar tiap bulan di gereja, apakah itu perpuluhan ataukah itu pemberian-pemberian yang lain, dijaga benar, jangan sampai tersinggung. Ya, nanti pendetanya udah melihat itu
satu persoalan tapi tidak ditegur keras, ya. Nah, ini berbahaya. Ya, tentu ada mekanisme bisa menegur empat mata pribadi, atau bisa juga kita secara umum mengkhotbahkannya di mimbar supaya yang lain mendengar juga. Ya, dosa itu bisa diungkap gitu. Ya, Mohon maaf, tanpa Pak Jun. tendensius. 3 Ya. menit ya, Pak ya. Oke. Thank you. Baik, terima kasih. Jadi itu yang berbahaya, ya. Nah, kelompok-kelompok yang ini itu abad 19 itu seperti Norman Vincent dan Robert Schuller tentang positive thinking gitu ya. Dewasa ini Joel Osteen itu pendeta gereja besar di Amerika yang dengan senyum yang lebar dan isinya yang hampa. Saya tidak mengatakan dia masuk neraka ya. Kalau saya pribadi ya, saya bukan Tuhan ya. Tetapi saya mengkategorikan John Osteen itu adalah seperti pengkhotbah yang absen terhadap data-data Alkitab mengenai apa? Mengenai dosa-dosa itu ya. Jadi dia hanya mengkhotbahkan seperti para nabi palsu di dalam kitab Yeremia, damai, 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 ketika nggak ada damai. Nah, makanya Yeremia itu menderita karena dia lawan nabi-nabi palsu itu dengan berita akan terjadi satu penawanan Tuhan di Babel gitu ya. Tidak seperti yang dikatakan nabi-nabi palsu itu semuanya akan baik, tidak gitu ya. Nah, ini yang terakhir yaitu mereka disebut dengan para spekulator ini ya. Para spekulan ini. Ya. Spekulator ini adalah orang yang terobsesi dengan hal-hal yang baru ya, yang disebutkan sebagai ajaran yang aneh. Dan itu sebabnya mengapa Paulus menyuruh Timotius untuk melindungi gereja. Ya, jadi dia lebih kepada hal-hal yang sepele dan tanda petik dianggap diklaim baru. Oke, ini misalnya kelompok yang atau pendeta yang suka otak-atik akhir zaman, prediksi Tuhan akan datang pada tanggal segini, pada bulan segini, segala macam ya. Lalu juga mencari kode-kode rahasia dalam kitab suci ya, melakukan spekulasi-spekulasi ya. Oh, ini vaksin ini tanda antikristus ya, nanti kalau kamu terima vaksin nanti kamu akan di-drive kepada penyembahan setan ya. Jadi ada orang-orang yang terlalu berani ya. Ada itu anak muda itu dari Manado itu yang siaran-siaran itu ya. Dia waktu itu berani menolak vaksin dan berkata saya tidak mau karena itu adalah tanda antikristus yang nanti bulan Mei, maksudnya bulan Mei tahun 2020 itu ada permulaan akan kedatangan Tuhan yang kedua dan segala macam, dan itu sudah menjadi diolok-olok orang ya. Jadi kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang memprediksi yang nggak kapok-kapok ini kedatangan Tuhan ya. Nah, saya dengan cepat aja karena waktu saya nggak banyak ya, saya minta nanti tambahan 1 menit ya. Untuk ini, kalau masa kini kita melihat saksi Yehova ya, saksi Yehova ini kita tahu sangat militan ya, militan sekali, dan Mormon ini punya kewajiban seperti militer, seluruh anak laki-laki itu wajib 2 tahun diberi untuk misi tanda petik ya, yaitu misi mereka. Makanya orang Mormon ini anak-anaknya itu anak-anak muda itu 2 tahun itu memberikan dirinya untuk misi Mormon ini ya. Saya nggak punya waktu menjelaskan mereka ini. Anda bisa googling lah kalau Anda mau tahu ajarannya anehnya seperti apa. Anda bikin kata kunci saksi Yehova, ajarannya seperti apa gitu. Nanti muncul itu ya. Salah satunya mereka menolak tentang Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia gitu ya. Nah, kemudian Mormon itu mereka percaya bahwa seseorang itu ada yang menerima wahyu Tuhan dan kemudian ada kitab selain Alkitab yaitu kitab Mormon. Ajarannya aneh-aneh bahwa Yesus itu adalah Adam yang dipermuliakan, bahwa Roh Allah itu tidak bisa hadir di 2 tempat yang berbeda gitu, dan seterusnya. Nah, Christian Science itu adalah kelompok yang melihat semuanya itu secara saintifik gitu. Itu juga bisa Anda googling ya. Nah, yang menjadi daftar ini adalah masih sedikit ini ya. Ajaran-ajaran sesat itu dapat kita lihat misalnya dari
dari kata-kata kunci ini. Mereka nggak percaya Yesus satu-satunya jalan, Allah itu bukan Trinitas, ya. Lalu kemudian ada lagi ajaran penebusan limited atonement atau penebusan terbatas, yaitu bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang-orang yang sudah dipilihnya lebih awal gitu, bukan untuk semua manusia. Ini juga kita tolak ini ajaran ini, ya. Walaupun ada denominasi percaya ini, itu urusan mereka. Tapi kita percaya kematian dan darah Yesus adalah bagi seluruh manusia, bukan kepada orang-orang pilihan, ya. Lalu ada yang mengatakan Yesus adalah malaikat tertinggi Mika. Lalu ada doktrin juga nihilisme, pemusnahan, bahwa nanti nggak ada neraka. Jadi kalau orang berdosa itu ya dinihilkan, binasa gitu. Binasa itu artinya hilang begitu aja, ya. Lalu ada kita sebagai orang Pentakosta juga menolak doktrin Calvin yang berkata sekali selamat selalu selamat terus gitu, ya. Atau disebut dengan eternal security atau keamanan abadi gitu, ya. Kita menolak itu. Tapi kalau ada yang percaya itu silakan. Itu bukan urusan kita lah, itu mereka punya lah itu, ya. Lalu ajaran juga yang mengatakan tidak perlu bertobat, ya, nggak perlu pertobatan untuk diselamatkan. Kemudian kelompok preterisme, ini kelompok yang melihat Alkitab ini sejarahnya udah selesai pada masa perjanjian baru, bukan untuk masa sekarang dan masa akan datang gitu, ya. Maka membaca kitab Wahyu mereka secara preterisme ini, yaitu di mana mereka membacanya itu bukan tidak boleh dilihat itu sebagai tanda-tanda akhir zaman nanti, tapi itu sudah waktu Yohanes di Pulau Patmos itu dia ngomong tentang kekaisaran pada waktu itu dan sudah selesai, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kesimpulannya adalah begini. Jadi memang dari dulu kita perhatikan bahwa utusan terbesar setan ini, para pengacau dan pengajar sesat ini bukanlah mucikari, bukan politisi, bukan pialang kekuasaan, ya, tapi justru para hamba Tuhan, para pendeta, para among you di antara kamu, ya. Tetapi dia menjajakan agama dan kepercayaan yang berbeda, ajaran yang berbeda, tapi menyimpang. Sehingga kalau nggak diwaspadai itu memecahkan kepercayaan yang benar. Dan kadang-kadang nggak secara frontal, tapi menyelinap diam-diam, ya. Sedikit lagi nih kesimpulan ini adalah apa yang perlu kita lakukan. Dua hal. Yang pertama, seperti peringatan Matius 7 ayat 15-16a, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya adalah serigala yang rakus, dan kamu bisa mengenali mereka dari buahnya, dari tindakannya, dari ucapannya, ya, dari kehidupannya gitu, ya. Dan yang kedua, poin yang terakhir adalah Efesus 4 ayat 11-16 ini kita nggak punya waktu membacanya, yaitu tidak ada cara lain untuk memproteksi ajaran sesat kecuali kita bertumbuh dan membangun diri dalam kasih lewat gereja lokal yang sehat. Nah, di dalam Efesus 4 ini dikatakan Tuhan memberikan rasul, nabi, pengajar, guru, penginjil untuk apa? Supaya kamu jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin ajaran yang sehat, tapi bertumbuh kepada Kristus yang adalah kepala. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya Tuhan memberikan gerejanya, supaya lewat gereja yang sehat kita dibangun, ditumbuhkan, supaya kita tidak menjadi anak-anak lagi dan kita bisa terproteksi dengan Tuhan dengan ajaran yang benar pula. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau lewat beberapa menit. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Junifrius buat sharingnya hari ini. Kita belajar banyak sekali, ya. Tadi saya simpulkan ada 7, ya. Ada yang pertama bidat, kemudian ada yang kedua penipu, kemudian ada nabi palsu, dan abuser, pemecah belah, tricker, dan juga spekulan. Gitu. Jadi mungkin kita langsung saja kepada sesi tanya jawab, ya. Udah cukup banyak juga pertanyaannya, Pak Jun. Siap-siap. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Junifrius tentang Mormon. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ajaran Mormon? Maksudnya gini, yang di Indonesia itu kan diakui oleh pemerintah. Bagaimana kita menyikapinya? Gitu kan? Apakah kita bisa langsung menyesat-nyesatkan mereka atau seperti apa? Gitu. Silakan, Pak. Ya, tentu kita sebagai warga negara tunduk kepada pengakuan pemerintah terhadap Saksi Jehovah dan Mormon.
Maka yang dalam konteks itu kita tidak boleh secara vulgar dan juga secara di lingkungan atau di apa namanya kehidupan ini model seperti kadrun begitu ya, menyesat-nyesatkan orang lalu kemudian apa namanya mengutuk-ngutuk orang gitu. Bukan itu tugas kita. Tapi ini lebih sifatnya ke dalam. Artinya kita harus mengedukasi jemaat ya bahwa ini loh Mormon ini ajarannya dibawa oleh Joseph Smith misalnya, kita jelaskan ya, tokohnya itu kan itu Joseph Smith itu ya. Anggotanya cukup banyak, 13 juta orang di seluruh dunia. Ini survei tahun 2008-an, kalau apa mungkin bisa lebih ya. Tuhan itu punya daging, manusia menikah ya. Jadi mereka mengatakan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena ya, gitu ya. Kemudian banyak lagi ajaran-ajaran mereka yang menyimpang ya. Nah, itu yang apa namanya yang bisa kita proteksi. Jadi artinya kita jangan sampai seperti kelompok kadrun-kadrun itu ya, misalnya karena dianggap Ahmadiyah itu dan Islam apa namanya Ahmadiyah bukan Islam Sunni gitu ya, mereka kan bakar masjidnya, serang gitu ya, mereka hancurkan gitu. Karena ini apa? Karena ini sesat gitu ya. Nah kita nggak menempuh cara itu ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah memproteksi jemaat Tuhan ya, orang percaya ya. Misalnya ketika mereka berkunjung atau mereka WA atau apapun ya, kita bisa menolak dengan keras ya, kita mengatakan tidak seperti itu iman Kristen gitu ya. Begitu Pak. Jadi bukan dengan pedang ya, dan juga bukan dengan kita nggak perlu membawa banner-banner untuk kita ini kan. Oke, silakan. Thank you Pak Jun. Melanjutkan tadi pertanyaan yang tadi Pak. Jadi bicara mengenai Mormon ya, tadi Pak Jun juga udah jawab. Nah, saksi Yehova juga kan 11-12 ya. Tapi pertanyaannya adalah gini, saksi Yehova ini kan sangat agresif. Bahkan sasarannya ini orang-orang Kristen. Bagaimana atau mungkin apakah Pak Jun punya tips praktis untuk kita bisa menolak secara tegas pada agresivitas para saksi-saksi Yehova ini? Iya, saya punya pengalaman justru pernah gitu ya di Semarang waktu tahun 95-an, jemaat yang kita layani, maksudnya jemaat kita di mana saya melayani itu di Semarang itu didatangi oleh saksi Yehova ya. Tapi karena ibu ini atau keluarga ini tidak terlalu paham ya dengan perbedaannya, tapi dia melihat keanehan begitu, lalu dia telepon ke gereja dan saya datang gitu ya. Saya datang, lalu saya ajak debat itu ininya, saya Jehovahnya gitu ya. Nah dia nggak berani, dia langsung pergi gitu ya. Nah jadi tipnya itu ya, kalau saya boleh usul sebenarnya kalau itu udah meresahkan dan juga nyata-nyata gitu ya, ya mungkin gereja perlu menyediakan informasi tentang apa itu saksi Yehova, apa itu Mormon, dengan kontrasnya pengajarannya di mana dengan Kristen secara umum, itu dibagikan ke jemaat, mungkin apakah itu berupa buletin, apakah itu berupa WA dan segala macam, sehingga bisa mengenali ya mereka-mereka seperti ini. Nah kalau misalnya masih kekeh gitu ya, jemaat telepon hamba Tuhan gitu yang bisa menjelaskan untuk mengcounter orang itu atau mendampingi dia seperti yang saya lakukan dulu tahun 95 ya. Seperti itu. Oke Pak, jadi emang harus berhikmat juga ya Pak, jadi jangan malah kita pukulin. Oke Pak Jun, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, itu ada yang angkat tangan itu siapa? Melandi ya, tapi nanti coba mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan silakan di chat ke moderator nanti, karena banyak pertanyaan jadi pasti akan ada beberapa saringan, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip akan saya gabung. Ya, Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini ada pertanyaan mungkin lebih ke terkait dari pendirian GBI. Mengingat Pak Jun juga kan salah satu yang ada di dalam Gereja Betel Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Pak Jun ya tentang menikah lagi, ya dalam kurung dari pasangan cerai hidup?
ataupun pernikahan sejenis. Apakah GBI sendiri satu suara tentang hal ini? Ya, sebenarnya kan ini jadi isu tersendiri ya, isu pastoral ya. Mungkin kita Iya, perlu di ada luar satu sebenarnya. tema khusus ya. Jadi gini, itu ada dua topik tadi, yaitu menikah lagi sama kemudian pernikahan sejenis. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Begini, nomor dua dulu ya. Saya kira sih kita harus membedakan antara rasa kemanusiaan, empatik, dan persamaan kita dengan seluruh kelompok LGBTQI itu tidak boleh tawar-tawar. Kita harus bertobat dari cara kita melihat mereka dan memperlakukan mereka. Tapi itu tidak berarti kita setuju dengan pernikahan sejenis. Itu dua hal yang berbeda, ya, pisahkan ya. Nah, Kanada ini adalah negara yang sangat menghormati kemanusiaan. Di sini gereja-gereja ya ada yang sampai kebablasan ya, memberkati pernikahan sejenis juga. Dan di sini ini transgender, kaum LGBTQ itu besar-besar ditulis di depan gereja itu ya, welcome, kami sambut Anda sama dengan semua segala macam itu. Bahkan di kampus di mana saya sekarang ini studi ini gaduh-gaduh ya, semua di welcome gitu ya. Jadi pendeta yang LGBT itu bukan sesuatu yang malu di sini ya. Itu bahkan tenaga admin di sekolah teologi kita di sini baru posting di Facebooknya, dia seorang cewek, dia memperkenalkan pasangannya juga cewek, sama-sama cewek ya, mereka menikah gitu ya, admin sekolah teologi gitu ya, dan itu sah-sah saja di sini. Makanya di sini kalau misalnya ada seminar begini, dia harus nulis namanya, misalnya Villano buka kurung apa, his, her, atau them. Kadang-kadang mereka tulis itu ada bisa ke plus, bisa ke negatif gitu. Jadi dia menulisnya itu he, she, them gitu. Nah, terus kita tidak boleh bilang gini kalau orang di jalanan itu, hi sir gitu. Nanti dia bisa tersinggung ya. Walaupun dia kelihatan laki-laki, tapi dia merasa dia sudah bukan gender laki-laki lagi gitu. Hanya kita mengatakan hi there gitu ya. Hi there. Kalau letternya itu, hi kamu yang di sana gitu ya. Nggak boleh thank you madam gitu ya. Kalau kita nggak tahu persis dia itu perempuan gitu ya, walaupun dia perempuan nggak boleh, itu bisa hurting dia ya, bisa offended orang gitu. Nah, tetapi yang kita pasti harus belajar dari orang Kanada ini misalnya ya, gereja-gereja Tuhan di sini adalah cara mereka itu tanpa syarat menerima siapapun di gereja gitu ya. Nah, kita kan masih belum sampai ke sana ya. Nah, ini kita harus tahu bahwa penyimpangan seksual itu, orientasi seksual maksud saya itu, tidak menjadi cukup alasan bagi kita untuk mengekskluding mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita? Apakah kita harus buang dia ke tong sampah? Apakah kita harus buang dia? Kan enggak kan? Nah, karena bukan anak kita yang mengalami seperti itu gitu. Nah, jadi kita dalam hal itu harus mau seperti Kristus yang tanpa syarat menerima siapapun. Tetapi soal pernikahan sejenis dua hal yang berbeda. Dan saya tidak setuju dengan pernikahan sejenis itu. Ya. Kita tolak lah, karena selain alasan teologis juga alasan sosiologis yang menjadi kacau nanti ya. Bagaimana mereka mengadopsi anak dan peran-peran mereka seperti itu menjadi kacau kelak gitu ya. Tapi ini it is a matter of time aja ya. Mungkin di negara kita, kita gitu ya, belum bisa menerima, tapi itu masalah waktu aja ya. Di sini gereja-gereja sudah banyak menerima pernikahan sejenis, bahkan pendetanya dipesanin ya, waktu khotbah kamu tidak boleh secara fokus hanya bicara mengenai gender laki-laki, perempuan juga harus disebutkan ya. Allah itu netral, bukan laki-laki gitu. Jadi gerakan feminismenya kuat, gerakan kemanusiaan untuk LGBT juga kuat, sehingga mereka ada sampai itu ya. Dan United Church di sini sudah sampai kepada pemberkatan pernikahan sejenis gitu. Nanti mungkin kita bahas mengenai yang pertama tadi. Saya hanya yang kedua aja. Kalau yang pertama itu saya nggak usah komentari mengenai pernikahan kembali. Nanti waktunya nggak cukup ya. Oke. Nah, kita fokus kepada ajaran sesat dulu nih ya. Thank you Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dan isu-isu pastoral nanti akan ada ubi selanjutnya. Mungkin lanjut. Nah ini pertanyaan,
apa perbedaan dasar antara apologet dengan pemecah belah? Zaman sekarang ada fenomena di mana umat Kristen saling menyerang dan menuduh satu sama lain sesat, bahkan aliran lain dibilang sesat. Jadi bagaimana respon gereja yang benar? Karena saling tuduh dan seperti ini juga heboh di sosial media ya Pak. Tapi apakah kita harus diam saja? Tapi kalau diam aja itu kan menghancurkan gereja. Apakah itu termasuk dengan pemecah belah yang tadi poin 5 kalau nggak salah Pak? Ya, ini pertanyaan gampang-gampang sulit ya. Di satu sisi benar juga bahwa kita harus menyingkapkan apa yang salah ya. Tetapi kan kita sudah diingatkan oleh surat Paulus kepada Timotius bahwa jikalau ada yang meminta pertanggungjawaban terhadap pengharapan yang ada padamu, siap sedialah dan memberikan pertanggungjawaban dengan respek, bukan menjelek-jelekkan orang, yang dengan respek, rendah hati dan kelemah lembutan. Jadi kita tidak dipanggil punya apologetik yang kasar, enggak boleh ya. Jadi dan juga gini, kata sesat itu sendiri juga hati-hati ya. Kadang-kadang kan itu hanya gara-gara katakanlah tidak sesuai dengan doktrinnya, padahal itu masalah hermeneutik sebenarnya, tafsir yang bukan isu mayor, tapi itu menjadi dimayorkan sehingga gampang sekali mengkondem orang gitu ya. Oh ini sesat dan ini nanti binasa gitu ya. Misalnya gini ya, misalnya ya, ada kelompok yang di Sunter itu ya, Gereja Baptis Fundamentalis itu ya, Suhento Liau itu ya. Wah itu kan mereka yang present worship itu adalah dari setan gitu ya. Jadi bagi mereka itu musik yang dari sorga itu piano gitu ya, dan lagu-lagunya gitu. Nah, sementara yang lainnya itu yang kayak lagu-lagu kita itu dari setan gitu. Terus juga Alkitab itu yang dari sorga itu adalah King James, yang NIV dan yang lain-lain itu nggak benar. Nah, jadi terlalu gampang gitu ya. Jadi bagi saya sih begini, memang kita nggak bisa menghindari dengan dunia sosial media sekarang yang sangat siapa aja boleh menulis dan segala macam. Itu siapa saja boleh bikin siaran, menyesatkan orang segala macam ya. Tetapi yang paling penting kita lakukan adalah bahwa kita teredukasi terhadap ajaran yang sehat. Itu yang paling penting. Jadi apologetik kita adalah apologetik yang ramah, ramah tanpa mengorbankan esensinya ya. Kita memberitahu gitu ya, nggak perlu sampai kasar ya. Bahkan tidak mau lagi bersekutu gitu ya. Kemarin ada seseorang forward saya bahwa saya digunjingi dengan Pak Gilbert gitu ya di satu kelompok WA group gitu ya, bahwa karena saya itu dengan Pak Gilbert itu tiap minggu siaran dan ada kemarin itu mengenai prinsip-prinsip ajaran sesat itu saya bahas, lalu aduh mereka berdua itu sama saja, itu sesat itu dan segala macam panjang lebar. Lalu si pengirim WA ini bilang gini kepada saya, Pak, karena Bapak dengan Pak Gilbert itu dekat dan sering siaran, jadi Bapak itu sama saja penyesat juga. Karena antipati mereka dengan Gilbert, jadi terimbas ke saya. Lalu saya jawab begini kepada pengirim itu. Pengirim itu adalah teman baik ya. Saya bilang gini, saya bisa saja tidak setuju dengan cara hidup seseorang dan juga ajaran seseorang pada poin-poin tertentu, tapi tidak membuat saya antipati dan tidak mau bekerja sama dengan siapapun ya, dengan orang itu ya. Bisa saja saya tidak setuju beberapa hal dengan Gilbert, bisa saja ya kan. Anda juga bisa tidak setuju dengan saya beberapa penafsiran barangkali segala macam. Tapi saya melihat tidak ada alasan bagi kita untuk menghindari persekutuan kita ya dengan orang-orang seiman ya. Saya lihat orang-orang yang bukan GBI yang saya nggak setuju dengan tafsir mereka dan juga ajaran mereka, tapi saya tidak masalah untuk berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka gitu ya. Nah, jadi demi apa? Demi untuk kita melihat gambar yang lebih besar. Nah, itu yang bisa saya tanggapi, Pak. Oke, thank you Pak Jun. Saya rasa Pak Jun juga udah kenyang diserang ya Pak di sosial media. Gitu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik. Bagi kita aliran Pentakosta dan karismatik ya Pak, pengalaman pribadi atau kesaksian khususnya dari hamba Tuhan, pengkhotbah, bahkan pemimpinnya seringkali tanpa baik sengaja atau tidak disengaja mungkin ya dijadikan patokan oleh jemaatnya. Bagaimana cara menjaga ini agar tidak menjadi kesesatan? Ya, kelihatannya saya di program UBI ini kan udah pernah ya kita bahas ya mengenai hal itu ya. Tentu lagi-lagi saya mengatakan kita harus menghargai apa yang menjadi ciri khas gerakan kita sebagai orang-orang Pentakosta karismatik yang masih percaya kita sampai sekarang Tuhan berbicara, kita punya pengalaman-pengalaman itu tidak boleh dibunuh ya. Justru karena itu keunikan kita dari gereja-gereja Protestan misalnya ya. Kalau itu dibunuh maka kita menyangkali bagaimana Tuhan sudah bekerja dari tahun ke tahun sampai puluhan sampai berkembangnya gereja ini adalah karena keunikan pengalaman-pengalaman itu ya. Nah, memang ada kelompok-kelompok Kristen yang tidak setuju dengan cara spiritualitas kita yang seperti itu ya. Nah, tetapi kita pada saat yang sama juga harus melakukan otokritik. Artinya kita juga punya daya lentur yang sangat luas untuk memberikan roh bekerja, tapi pada saat yang sama juga kita harus tahu juga ada batas-batas seperti apa yang bisa kita toleran. Misalnya kita harus punya pemimpin gereja, sinode atau siapapun, kakak rohani, bapak rohani atau siapapun yang memberitahu kita atau menjadi pedoman bagi kita mana pengalaman-pengalaman itu yang menurut kita ya tentu ini bisa juga diperdebatkan, tapi paling tidak gereja itu kan dihidupi bukan hanya oleh Alkitab tapi juga oleh tradisi. Tradisi itu adalah cara mereka untuk membuat kode etik bersama lah kalau di dunia sana itu ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Misalnya bahwa tidak boleh ada orang-orang yang mengklaim dirinya membawa suara Tuhan yang tidak tunduk kepada kepimpinan gereja. Misalnya kita buat ketetapan seperti itu. Dan bisa juga kita membuat ketetapan bahwa mereka-mereka yang menyalahi sifat-sifat Allah yang kudus, adil, dan segala macam itu adalah sesuatu yang kita harus tolak dan seterusnya. Jadi pengalaman-pengalaman kita itu tidak boleh tidak dicek. Ya kalau pengalaman itu biasa-biasa, tapi kalau pengalaman-pengalaman itu yang spektakuler dan itu menyangkut harkat hidup orang banyak, kita mengklaim itu dari Tuhan, akhirnya terbukti itu bukan dari Tuhan, itu kan mencelakai orang. Ya. Nah, jadi saya pernah ada tahu seorang cewek yang mengasihi Tuhan luar biasa, mahasiswa di mana saya mengajar, terintimidasi ya dengan seorang pria yang berkata, Tuhan bicara kepada saya bahwa jodoh saya itu kamu gitu. Dia merasa dia orang yang sangat polos ya perempuan ini, dan dia merasa itu suara Tuhan. Jadi kalau dia lawan itu nanti melawan Tuhan. Sehingga terintimidasi dan datang kepada saya, tanya saya, Pak Gultom kira-kira gimana seperti ini? Ya, saya udah punya calon Pak katanya, tapi saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Siapa tahu itu dari Tuhan. Jadi dia merasa terintimidasi. Saya bilang kalau itu dari Tuhan, kamu nggak usah penuh rekayasa. Itu nanti akan ada cara Tuhan untuk kamu bisa dengan dia. Tapi kamu nggak usah merasa terintimidasi. Kamu jalan terus dengan seorang yang kamu cintai dan memang itu jodohmu, calonmu. Nggak usah ambil pusing dengan itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataan yang diklaim dari Tuhan itu adalah ciri khas dari perjalanan gereja kita, karismatik Pentakosta, ya. Dan kita mendengar kesaksian-kesaksian apa yang kita sebut dengan tuntunan Tuhan, ya. Tapi tuntunan Tuhan yang diklaim itu, impresi itu harus selalu dikonsultasikan dengan orang pemimpin yang dewasa rohaninya, yang mengerti firman, tapi sekaligus tidak antipati dengan pengalaman-pengalaman itu. Ya, mungkin detailnya nanti kita nggak punya waktu untuk itu. Yang bisa kita lihat lagi video kita pada program ini waktu saya menjelaskan mengenai waktu itu kalau nggak salah menguji roh dan mencari kehendak Allah itu ya.
topiknya itu. Thank you Pak Jun. Waktunya udah mau hampir habis, mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Bagaimana ya dengan gereja yang memakai dan mengajarkan secara berlebihan tentang Israel, seperti simbol-simbol, perayaan-perayaan, tahun-tahun, dan segala hal yang kiblatnya kepada Israel. Jadi ada gereja yang berat banget ke sini, tapi ada juga yang anti ke sini. Nah, menurut Pak Junifrius seperti apa? Ya, jadi lagi-lagi kata keseimbangan ya, anti juga nggak boleh ya. Masa kita orang Kristen anti Israel, anti Yudaisme, enggak lah. Jadi itu kita bukan antisemitik ya. Kita gereja bukanlah kelanjutan Israel, tapi juga bukan putus dari Israel gitu. Jadi kita melihat kita adalah kesinambungan dari rencana Allah, umat Allah. Makanya Yesus mengutip-ngutip perjanjian lama tentang anak manusia, hamba yang menderita segala macam kepada pendengarnya, dan kemudian Paulus juga mengutip pengalaman-pengalaman Israel itu kepada dunia perjanjian baru. Jadi tapi kita adalah entitas yang baru yang bukan pengganti Israel dan segala macam. Dan yang kedua, tetapi kita juga harus tahu di mana penggenapan-penggenapan itu. Jadi sebenarnya kan seluruh apa yang disebutkan kepada Israel itu kan telah digenapi melalui pekerjaan Yesus. Kita adalah memegang covenant yang baru, perjanjian yang baru, di mana perayaan-perayaan Israel itu telah digenapi dalam Yesus Kristus, ya. Dan itu olehnya kita tidak lagi terbebani kewajiban untuk me-observe atau melakukan tradisi-tradisi Yudaisme, ya, perayaan-perayaan itu. Tetapi cukuplah kita melihat Pentakosta itu sebenarnya dulu sebagai apa? Perayaan, ucapan syukur mereka dibebaskan dari Mesir dengan penerimaan Taurat di Gunung Sinai dan seterusnya. Tapi kita melihat itu sebagai pekerjaan Roh Kudus kepada gereja Tuhan perjanjian baru. Dan Paskah kita melihat bukan lagi korban binatang, tapi Kristus yang sudah berkorban bagi kita dan seterusnya. Jadi kalaupun kita pergi ke Israel tour ya, sebaiknya kita harus punya view ya, kita tidak lebih dari sekedar napak tilas bahwa kita lihat bahwa pernah ada sejarah keselamatan Allah, jejak-jejak para pendahulu iman kita di sana, bukan melihatnya secara magis ya, seperti agama seberang itu membawa air Zam-Zam dan mengatakan ini air dari pernah Nabi begini-begini gitu. Kita juga sama juga, kita nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh mengkeramatkan ya, seolah-olah mereka yang dibaptis di Sungai Yordan itu lebih powerful dan lebih rohani dari mereka yang dibaptis misalnya di Sungai Tanah Abang, kalau ada kali di situ ya, kali Tanah Abang misalnya ya, atau di Pantai Ancol. Enggak, sama aja sebenarnya ya. Cuman kalau ada orang minta dibaptis di Sungai Yordan, mungkin lebih kepada ikatan emosional sejarah gitu ya. Oh, bangga ya, oh ini Yesus pernah dibaptis di sini, saya juga gitu ya. Nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Jadi sebenarnya kata kuncinya keseimbangan ya. Kita kalaupun menafsir tanggal Israel, tahun-tahun Israel itu hanya sebatas sebagaimana secara tradisi gereja ini lokal tertentu bisa memaknainya dengan makna yang baru barangkali ya, bukan kemudian kita lalu melakukan semacam parade-parade atau apapun namanya yang bersifat fisik itu, karena kiblat kita adalah Kristus. Yesus mengatakan kepada perempuan di sumur Yakob, ketika kamu mendengar kata-kata yang digenapilah bahwa Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga Allah tidak mendiskriminasi tempat ya. Jadi tanah di Israel sana bukan lebih mulia dari tanah di mana ari-arimu ditanam ya, tempat kelahiranmu gitu ya. Itu yang paling penting. Tapi kita juga tidak anti Israel. Ya, itu dokumennya Anda bisa baca di situs Sinode GBI. Kita sudah mengeluarkan keputusan dari Sinode, termasuk saya di dalamnya, tim yang merumuskan itu, bagaimana hubungan Israel dengan gereja. Itu ada dokumennya. Nanti Anda pergi ke situs Sinode GBI, masuk ke bagian Departemen Teologi, di dalamnya itu ada
ada banyak pokok-pokok ajaran yang dan isu-isu teologi, salah satunya mengenai itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Junifrius. Sebenarnya masih ada 6 pertanyaan lagi, masih banyak, cuman waktu juga yang harus mengakhiri. Ya, atau gini aja Pak, ini. supaya nanti yang 6 itu forward saja ke WA saya, nanti mungkin bisa saya jawab nanti ya, supaya mereka merasa pertanyaannya dijawab gitu. Oke Pak Jun, nanti saya akan WA. Untuk mengakhiri hari ini mungkin ada satu statement kesimpulan dari Pak Junifrius juga, dan seperti semacam tips atau cara paling mudah untuk terkait kita bisa mengenali dengan mudah ajaran sesat ini. Silakan Pak Jun untuk menutup ini. Ya, jadi kesimpulan saya adalah bahwa kita harus mengasihi tubuh Kristus dan juga mengasihi jemaatnya Tuhan. Ya, jangan biarkan orang-orang di gereja kita disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran itu. Ya, kalau ada, kita lihat sudah mulai aneh-aneh, sudah mulai ada gerakan-gerakan dari luar yang, apalagi sekarang kan orang gampang sekali mengakses video-video apapun ya. Sekarang orang bisa bikin siaran ini, siaran itu. Itu satu sisi menguntungkan tubuh Kristus, karena jujur kita mengatakan kadang-kadang ada banyak hal yang gereja nggak mampu lakukan dan sudah ditolong oleh banyak para hamba-hamba Tuhan yang berbicara di sana, dan kemudian jemaat mendengar video-video tersebut dan mereka mendapat tambahan untuk bertumbuh secara pemahaman dan juga mengasihi Tuhan. Tapi di satu sisi juga banyak racun-racun di sana. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, nah kepimpinan gereja lah yang paling bertanggung jawab untuk bisa mengedukasi gitu ya. Jadi untuk memberitahu, terutama petubat-petubat baru ya, anak-anak yang masih bayi di gereja, bayi rohani maksudnya ya, bayi rohani. Nah itu perlu atensi supaya mereka tidak semangat mereka untuk memahami Alkitab itu tidak dimanfaatkan oleh para penyusup-penyusup itu, tapi diberi pelajaran-pelajaran yang baik, dimuridkan dengan baik. Ya, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Junifrius. Mari thank you Pak buat pengajarannya hari ini. Kita tepuk tangan atau kita pakai icon tepuk tangannya buat Pak Junifrius yang sudah meluangkan waktunya. Oke, akan saya kembalikan ke Pastor Harry. Silakan, Pastor Harry. Ya, shalom. Saya percaya kita semua belajar banyak malam hari ini, ya. Jelas sekali ya tadi bahwa apapun cara mengenalnya paling gampang, apapun yang berlawanan dengan kebenaran firman harus dicermati, dan ya jangan fokus keluar ke ajaran tapi fokuslah ke dalam. Equip ya, memperlengkapi jemaat dengan mengedukasi kebenaran firman sehingga nggak mudah untuk disesatkan dan diombang-ambingkan dengan ajaran sesat. Thank you so much Pak Dr. Junifrius Gurtom yang sudah jadi berkat kita malam hari ini. Saya percaya semua banyak nyatet. Kalau nggak sempat nyatet, tayang nanti hari Kamis besok di YouTube sehingga bisa mendengar dengan jelas penjelasan beliau. Dan kita tahu semuanya hanya berdasarkan kebenaran firman. Ya, mari kita akhiri, kita satu lagi bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih malam hari ini Engkau mengajar kami. Hari-hari yang semakin jahat, pengajaran sesat makin banyak, tapi biar kami tidak fokus, tapi lebih fokus kepada diri kami sendiri, membangun diri kami sendiri, lebih memahami firman, menghidupi firman dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kami mampu untuk overcome semuanya itu. Meteraikan semua yang kami dengar, urapi setiap kami untuk belajar lebih dan menghidupi apa yang kami pelajari. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah belajar dan diberkati, mari bersama katakan amin. 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 Tuhan memberkati. God bless.